Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Hakikat dan Pentingnya Kerukunan yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Prasetya Rombani, yang kedua ada Bagus Tricahyo, yang ketiga ada Muhammad Lutfi Naufal Hamzah, yang keempat ada Nani Nuraziza, dan yang kelima ada saya sendiri Sakila Insirah. Pengertian kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dan dalam ajaran Islam juga mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kemudian ada pengertian kerukunan menurut para ahli. Yang pertama dari WJS Purwadarminta menyatakan, kerukunan merupakan sikap atau sifat menegang seperti menghargai dan memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, atau yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Dan yang kedua, ada dari Dewan Ensiklopedia Indonesia. Kerukunan dalam aspek sosial, politik, adalah suatu sikap membiarkan untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Selain itu, menerima pernyataan ini karena untuk pengakuan dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga ada menurut Ensiklopedia Amerika. Menurutnya, kerukunan mempunyai makna yang terbatas. Ia berkonotasi untuk menahan diri dari penganiayaan dan pelanggaran. Walaupun begitu, ia memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi, serta biasanya mengarah kepada sebuah kondisi di mana kebiasaan yang diperbolehkan bersifat terbatas dan juga bersyarat. Manfaat. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari adanya kerukunan umat beragama. Di antaranya adalah: pertama, mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Kedua, menciptakan perasaan damai dan aman dalam kehidupan maupun dalam melaksanakan prosesi peribadatan di masyarakat. Ketiga, meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, mencegah timbulnya perasaan bahwa agama mayoritas harus dihormati. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Berikut ini merupakan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. 1. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar manusia atau masyarakat penganut satu agama. Misalnya kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. 2. Kerukunan antar umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda. Misalnya kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. 3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama yang menjalin hubungan yang harmoni dengan negara atau pemerintah, misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dapat disinergi dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Di sini saya akan membacakan hadis tentang Rasulullah SAW menggambarkan dalam sabdanya bagaimana seseorang muslim yang bersaudara dan menjunjung tinggi kerukunan dalam bermasyarakat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mini lil mu'mini kalla bunyani yashdu ba'dahu wasai buka asabi'ah, yang artinya Abu Musa meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum mukmin adalah
bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan. Satu bagian memperkuat bagian lainnya, dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, cara menjaga kerukunan. Cara menjaga kerukunan dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama agama atau dengan agama lainnya. Menumbuhkan penghargaan, saling pengertian, toleransi, serta belajar untuk saling memahami di antara umat beragama dan tidak berbuat hal-hal yang dapat menyinggung sentimen keagamaan. Selanjutnya, selalu siap membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Selalu jagalah rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Misalnya dengan selalu berbicara halus dan tidak sinis. Bila terjadi masalah yang menyangkut agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan agar masalah cepat teratasi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.